Teman-teman, ini kita mau nge-review pohon durian kita. Ini pohon durian musangking. Nah, yang pada waktu itu sempat kami pruning sadis. Jadi pruning habis-habisan karena cabang-cabangnya dia atau dahan-dahannya dia mengarah ke atas semua. Nah, ini dia. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang masih ada sisanya ya. Mungkin ada yang kecil-kecil juga ini yang lain. Nah, 10 cabang atau lebih itu dia naik semua arahnya. Nah, karena pada waktu itu kita anggap ini pohonnya bagus, rimbun, daunnya pertumbuhannya juga bagus, percabangannya banyak, ya kita biarin aja. Nah, ternyata akhirnya malah cabang-cabangnya naik semua. Nah, akhirnya kita potong. Ini kita pruning yang sini, malah ini jadi nyabang 3, jadi ke 3 arah, jadi malah bagus. Dan atasnya dia akhirnya mau nyamping, nggak naik lagi. Jadi gini teman-teman, menurut saya sih pruning itu sesuai kebutuhan aja. Jadi tidak harus usia berapa harus di pruning, harus dipangkas dan lain sebagainya. Kita melihat kondisi tumbuhan aja, kondisinya durian aja. Jadi gimana dia tumbuhnya, dia tumbuhnya, kemudian cabangnya bagaimana, kita mau ngarahkan gimana bagusnya. Nah, itu kita rawat dari sedini mungkin. Karena sayang ini teman-teman, pengalaman saya ini udah gede kan, dahannya besarnya sama kayak batang utama, hampir sama kayak batang utama ya. Nah, ini sayang ini. Jadi ini seandainya misalnya nih segini, kemudian kita pruning, kita arahkan keluar. Yang sini juga kita segera, ini kita agak telat ya ini. Nah, jadi ini sudah naik banyak. Nah, ketika ini sini kita arahkan keluar. Nah, contoh ini nih, ini naik, bisa jadi kita nanti akan tarik ke sini atau kita potong aja di sini. Kebetulan nggak bawa gunting pruning nih. Nah, potong aja di sini besok. Nah, jadi dia nanti tidak naik ke atas. Kenapa kita harus sedini mungkin untuk mengarahkan? Karena gini teman-teman, kalau ini nih misalnya di bawah nih dia sudah naik, nanti dia tumbuh cabang baru atasnya dia mesti naik lagi gitu ya. Saya ini naik, sini dia nabrak mesti naik, nanti atasnya naik lagi, sini atasnya naik lagi, jadi akhirnya pada naik semua kayak gitu. Jadi usahakan ketika masih muda itu tetap sudah kayak gini nih, udah nyamping, meskipun ngipas nggak apa-apa wis. Nanti kalau sudah tinggi, sudah 1,5 meter 2 meter gitu, dia bakal ke berbagai penjuru arah. Nah, ini alhamdulillah bejo ini, jadi tumbuh ke 3 arah. Nah, yang tadinya ngipas kita pruning akhirnya, nah gitu ya teman-teman. Jadi kenapa harus diarahkan sini mungkin, yaitu kalau sampai yang bawah ini nyundul naik, sudah naik, yang sini dia nggak mungkin pertumbuhannya ke samping, pertumbuhannya mesti yang sini juga ikut ke atas kayak gitu. Ini jadi gitu teman-teman, kenapa kita harus merawat tubuhan kita sebaik mungkin. Untuk masalah pruning itu kan macam-macam ya, ada orang yang berpatokan 6 bulan 1 tahun baru bisa pruning, atau berapa bulan bisa pruning. Tapi kalau kami sendiri sih menyesuaikan kondisi dari tumbuhan itu sendiri. Jangan sampai nyesel seperti kami ini. Kadung bagus pohonnya, akhirnya karena telat di pruning kita pertumbuhannya ngulangi lagi lah gitu ceritanya, ngurangi lagi dari awal ini. Tapi yang atas alhamdulillah sudah bagus. Oke.
Gitu ya teman-teman, terima kasih. Ini review salah satu pohon kami. Saking ini usia bulan April 2025 ini usia 1 tahun, 1 tahun kurang 1 bulan. Iya. Ya biarin aja ngipas dulu. Yang penting dia ngarahnya ke bawah, nggak naik. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Kita ketemu di video-video pohon durian selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.